Oke, kali ini kita akan bedah bareng-bareng serangkaian ayat Al-Quran yang jujur aja menantang banget gagasan kalau cuma ada satu kelompok yang pegang kunci surga. Yuk kita telusuri bersama apa sih makna di balik klaim-klaim kosong dibanding iman yang sejati. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, pertanyaan yang udah jadi sumber perdebatan ratusan tahun. Siapa sih yang sebetulnya punya tiket eksklusif ke surga? Apa cukup dengan jadi bagian dari satu agama tertentu, terus kita otomatis dapat jaminan masuk gitu aja? Nah, akar masalahnya ini terekam jelas di dalam Al-Quran, khususnya di surat Al-Baqarah. Dan ini bukan cuma soal cerita zaman dulu ya. Ini adalah cerminan dari ego manusia yang seringkali, bersembunyi di balik jubah agama. Nah, ini dia inti masalahnya. Bayangin ya, ada satu kelompok bilang cuma kita yang bakal masuk surga. Kelompok satunya lagi bilang hal yang sama persis. Dua-duanya sama-sama pegang kitab suci, tapi dua-duanya juga sama-sama ngotot kalau cuma mereka yang punya kunci keselamatan. Kelihatan kan polanya? Tapi alih-alih membela salah satu pihak, Al-Quran justru menepis kedua klaim itu. Keduanya disebut sebagai amaniyuhum, atau angan-angan kosong mereka. Ini langkah yang penting banget, karena perdebatan langsung dialihkan dari sekedar identitas kelompok ke sesuatu yang jauh lebih esensial. Jadi, setelah menolak klaim-klaim tadi, Al-Quran memperkenalkan sebuah standar yang benar-benar baru dan radikal. Sebuah standar yang nggak lagi didasarkan pada label atau dari kelompok mana kita berasal. Teks ini kemudian menantang, mana buktinya, mana burhannya. Ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Fokusnya langsung bergeser. Dari yang tadinya, kamu siapa? Jadi, apa buktimu? Ini bukan lagi soal label, tapi soal substansi spiritual dari tiap-tiap individu. Jadi, klaim-klaim itu pada dasarnya cuma lamunan, angan-angan spiritual yang nggak didukung sama sekali oleh amal nyata atau bukti batiniah. Ini semacam peringatan buat siapapun yang merasa aman cuma karena label agamanya. Oke, jadi kalau bukan label kelompok buktinya, terus apa dong? Nah, teks ini kemudian mengarahkan kita ke sebuah jalan batiniah. Sebuah jalan yang dibuktikan lewat tindakan, bukan cuma lewat omongan. Di ayat 110, dijelaskan dua pilar utama sebagai bukti. Pertama, sholat. Doa yang membangun koneksi vertikal kita langsung ke Tuhan. Kedua, zakat. Sedekah yang membangun koneksi horizontal kita dengan sesama manusia. Inilah bukti nyata dari iman yang hidup, yang bergerak. Eits, tapi tunggu dulu. Para penafsir spiritual membawa gagasan ini ke level yang lebih dalam lagi. Mereka bertanya, di mana sebetulnya ibadah itu terjadi? Ini membawa kita pada pemahaman baru tentang apa itu tempat suci. Kalau kita dengar kata masjid, yang kepikiran pasti sebuah bangunan fisik kan? Sebuah tempat yang kita datangi untuk beribadah. Tapi, ayat 114 memperingatkan kita untuk tidak merusak masjid-masjid Tuhan. Para sufi menafsirkan ini bukan cuma bangunan fisik. Bagi mereka, masjid yang paling agung itu adalah hati manusia, tempat ibadah sejati yang bisa hancur karena ego dan kelalaian kita. Hati kitalah masjid yang paling suci. Pergeseran fokus dari yang tadinya fisik ke batin ini kemudian membawa kita ke puncak narasi yang benar-benar menakjubkan. Pemahaman ini kemudian berkembang jadi sebuah deklarasi universal yang luar biasa tentang kehadiran Tuhan yang seolah-olah menghancurkan semua tembok fisik dan geografis dalam ibadah kita. Ini luar biasa banget artinya. Kehadiran Tuhan itu nggak terikat sama arah kiblat, nggak terkurung dalam bangunan, atau di sepetak tanah suci aja. Timur dan Barat itu kan ciptaannya, berarti Sang Pencipta ya ada di mana-mana. Buat orang yang hatinya udah lurus, seluruh bumi ini bisa jadi sajadahnya. Kenapa Tuhan bisa ada di mana-mana? Nah, alasannya dijelaskan di ayat 117 dengan sebuah konsep penciptaan yang sangat dahsyat. Cara Dia mencipta itu melampaui logika ruang dan waktu kita. Konsep kun fayakun, jadilah maka terjadilah, artinya semua yang ada ini adalah hasil langsung dari kehendaknya. Tiap atom, tiap detik, itu manifestasi perintahnya. Ini menjadikan setiap sudut alam semesta, sekecil apapun, jadi tempat di mana kita bisa menyaksikan wajah ilahi. Jadi, apa nih kesimpulan akhirnya dari perjalanan spiritual ini? Dari klaim eksklusif sampai ke koneksi universal, apa pelajaran utamanya buat kita? Ayat 119 ngasih pesan yang nyelekit, tapi penting soal tanggung jawab pribadi. Intinya, fokus kita itu seharusnya pada jalan kita sendiri, bukan sibuk menghakimi nasib orang lain bakal kemana. Tugas kita bukan jadi hakim penentu keselamatan.
Bahkan peran seorang nabi pun digambarkan sebagai pembawa kabar baik dan pemberi peringatan. Ini ngingetin kita semua kalau tujuannya itu bukan buat menang debat atau cari pengikut, tapi buat menyampaikan kebenaran dengan tulus. Pada akhirnya, ayat 120 menyodorkan kita sebuah pilihan yang sangat mendasar. Apakah kita mau terus-terusan sibuk mencari persetujuan manusia yang seringkali sama kosongnya dengan klaim-klaim tadi, atau kita mau benar-benar tulus mencari petunjuk ilahi untuk diri kita sendiri? Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup. Iman kita ini sebetulnya dibangun di atas label yang kita pakai atau hubungan yang kita rasakan di dalam hati. Karena pada akhirnya, iman yang sejati itu bukan soal klaim yang kita teriakan, tapi soal bukti batin yang kita tunjukkan lewat setiap tindakan kita.